mengingatkan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri karena ini bukan pembenaran. Apapun yang saya katakan, itu adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumara. Saya seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah, apapun yang saya sampaikan di sini menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya membuka suara saya untuk bicara untuk itu. Dewan Hakim yang terhormat, biarkanlah dulu saya berbicara, jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam untuk selamanya. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mau dan tidak mampu memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan tuduhan terhadap saya. Semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Sebuah ancaman hukum divonis mati saya akan terima. Saya akan terima tanpa pembelaan. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Saya seorang babu. Babu. Jangan meneriaki pun. Ya memang betul saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya hebat karena belum tentu semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya Sumara. Menjadi babu buruh budak sudah menjadi pilihan bertahun-tahun. Saya menjilati kaki orang hidup dan merangkak di bawah kaki orang bertahun-tahun. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar saya tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi seluruh majikan saya. Jadi tolong kali ini izinkan saya Sumara untuk mendongakkan kepala saya dan membuka suara. Karena sedari kecil saya dilarang untuk membuka suara saya, apalagi di Karangsari. Ya, di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang di Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka dan tatapan curiga mereka.
Kuku padi itu bermula di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan. Ya, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji dan tergabung dalam organisasi yang disebut dengan PKI. Ya, PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi, dan seluruh anak PKI itu dihukum. Saya mendengarkan penjelasan Pak Kasirin dengan sangat takjub sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang saya. Dapatnya Sumara. Itu kan PKI. Ya toh? Loh, oh iya. Lah sekarang bapaknya itu di mana? Ya mosok kamu nggak tahu toh? Ya kalau jadi PKI ya sekarang sudah diciduk. Saya mendengarkan perbincangan mereka. Lalu saya menoleh ke arah mereka. Itu anak orang citiannya sedang menoleh ke sini. Kamu jangan keras-keras. Kena siraman air panas. Hatiku meradang, hatiku sakit, hatiku nyeri sekali. Malamnya, aku langsung bertanya kepada Simbo. Mbok, apa benar, Mbok, kalau Bapak itu dulunya seorang PKI? Simbo hanya memandang saya. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar, lalu pergi meninggalkan saya tanpa penjelasan apapun. Dan pertanyaan itu baru terjawab sehari setelahnya ketika saya bertanya kepada Simbah. Simbah menjelaskan kepada saya. Simbah bercerita bahwa Bapak Suliman itu dulunya adalah seorang yang lugu. Pekerjaannya sebagai kusir andong dan Simbok saya bekerja sebagai membuat gula. Setiap hari Bapak saya menyetorkan gula buatan Simbok kepada pelanggan setia andongnya Bapak yang bernama Pak Wasto. Dan ternyata Pak Wasto ditangkap oleh tentara karena dituduh PKI. Tidak lama setelah itu Bapak saya Suliman juga ditangkap oleh tentara, dituduh sebagai antek PKI. Dituduh sebagai antek PKI. Simbah dan Simbah tidak tahu Bapak dibawa kemana. Ada yang bilang sebentar, ada yang bilang lama, tetapi kenyataannya Bapak saya Suliman, Bapak
Setelah kejadian itu orang-orang menuduh. Orang-orang menuduh bapakku Suliman adalah andek PKI. Orang-orang bilang Suliman itu andek. Orang-orang bilang Suliman itu andek. Orang-orang bilang Suliman bapakku itu andek. Dan saya tidak pernah sekalipun bertemu dengan bapak saya, tapi bayangannya itu selalu menguntit di kepala saya, membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh ruang di hidup saya. Pendidikan itu bisa melepaskan diri dari keterjepitan, dan saya percaya itu. 12 tahun saya habiskan waktu saya duduk di kelas mendengarkan guru berbicara, mempercayai semua teori-teori. Saya hafalkan semua rumus-rumus matematika sulit dari kosinus, tangen, dan juga diferensial. Saya hafalkan semua teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan semuanya. Saya hafalkan dikotil, monokotil. Saya hafalkan pembukaan Undang-Undang 45 dari pasal-pasalnya, ayat-ayatnya hingga ke titik komanya. Saya hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya, dan kata guru saya, Indonesia itu adalah negeri yang subur, gemah limpah logikawi. Saya hafalkan semuanya. Dan yang paling kuhafal adalah butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila dan semua bunyinya, dan semua penerapannya dalam kehidupan sehari-hari saya hafalkan. Di sekolah kita diajarkan begini, di rumah harus begitu, di rumah tidak boleh begini, di sekolah juga tidak boleh begitu, begini, begitu, bukan seperti itu, bukan begini, bukan begitu, bukan, karena semua kenyataannya itu menjadi bukan. Semua teori, semua rumus yang sudah kuhafal semuanya ambyar bubar. Semua nilai, semua rapotku, semua ijazahku, semuanya macet. Ketika saya mencari pekerjaan, dan saya ingat betul saat itu pekerjaan yang layak hanya menjadi seorang babu, menjadi pembantu di rumah orang, bekerja dari pagi hingga larut malam, mulai dari menyuci, mengepel, menyetrika, menyuapi anak majikan, dan menidurkan anak majikan. Saya benci menjadi babu. 3 ijazah yang saya punya, yang harusnya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, tidak. Semua ijazahku hancur, runtuh, ekspektasiku hancur, runtuh semuanya. Saya terjebak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan, tercekal karena bayangan bapak itu selalu menguntit di belakang nama saya. Saya ingat betul kata Pak Lurah waktu itu, ketika saya meminta surat keterangan bersih diri untuk menjadi seorang PNS, Pak Lurah berkata, "Waduh, kamu ini harusnya memahami betul persoalan ini. Sopo, bapakmu ki sopo." Saya betul-betul tidak bisa memberikan surat keterangan ini kepadamu. Ya, gundulku ini, Dok, gundulku ini taruhannya. Alah, Bapak! Di mana? Kau di mana? Saya ingin engkau ada. Saya ingin engkau ada dan buka mulut orang
Tidak lama setelah itu, saya akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Saya bekerja pada juragan beras di kota kabupaten yang bernama Bujurwati. Ya, saya bertugas di situ, saya bekerja di situ, saya diamanahi untuk mencatat seluruh penjualan beras di toko tersebut. Saya senang sekali karena saya akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada menjadi seorang pebu. Dan dari bekerja di juragan beras itu, saya bertemu dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Ya, seorang tentara. Dia selalu mengantarkan beras-beras milik Bujurwati kepada tentara-tentara yang ada di markasnya. Itulah tugas Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Hati saya rasanya melambung tinggi sekali. Saya sangat bahagia. Untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang. Saya tidak mau, saya tidak mungkin membumikan impian saya untuk menjadi istrinya, saya tidak mau. Tetapi Mas Edi mundur perlahan. Ketika mengetahui sejarah keluarga saya, Mas Edi mundur perlahan. Dan sebagai tentara haram jadah hukumnya. Jika mempunyai istri seperti saya, kenapa? Lagi-lagi bayangan Bapak itu selalu menguntit di nama saya, di belakang nama saya. Mengapa? Saya terus bekerja di juragan beras itu, tapi untuk kemudian saya berhenti, saya pamit. Saya ingin lari, saya ingin pergi jauh sekali di mana bayangan Bapak itu tidak menguntit nama saya lagi. Untuk kemudian saya ditawari untuk bekerja di Arab. Saya menyetujuinya, saya urus segala sesuatunya. Mulai dari biaya administrasi, biro tenaga kerja, Depnaker, biaya-biaya kelurahan, semuanya saya urus melalui perantara seorang calon. Ya, seharusnya saya tahu, seharusnya saya sadar sejak awal. Pak Lurah akhirnya mau memberikan saya surat keterangan bersih diri dengan selipan uang 200.000. Tidak hanya itu, saya juga memberikan tip kepada calo, saya memberikan tip kepada pegawai Depnaker dan membayar paspor dengan harga 3 kali lipat lebih tinggi dari harga biasanya. Mengapa saya tidak sadari dulu? Mengapa saya tidak sadari sejak dulu? Wah, semuanya itu bisa lebih mudah dengan selipan uang itu semua jadi bisa lebih mudah. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, jadi TKW di negeri orang, tetapi memiliki predikat NEM paling tertinggi. Karena semua itu hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri saya sendiri, saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap, dilarang membuka suara dan mendongakkan kepala di negeri saya sendiri.
Saya di depan sana, saya di depan sini. Terjepit, tergelap, dikuntinkan oleh bayangan-bayangan Bapak di belakang nama saya, dan sekarang saya di negeri orang. Saya menjadi babu, menjual segala impian saya, dan sekarang saya di negeri orang. Saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit, getir, saya hanguskan. Tetapi Sumarah tetap saja kandas. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi kenyataan, segala nasib saya kandas. Di balik jumpa-jumpa majikan saya, di balik catatan hitam majikan saya, segala nasib saya tetap kandas. Saya disiksa dan gaji saya setahun selama di Arab dihilangkan untuk biaya administrasi yang dicari-cari. Dan yang paling ku ingat dan tidak pernah saya lupa, saya mohon jangan Tuhan, jangan. Saya diperkosa seperti budak hina yang hanya dibinatangkan saya. Saya diperkosa. Tapi apakah di negeri orang saya masih bisa dimelatakan? Tidak. Saya berani untuk mendongakkan kepala saya. Saya berani membuka suara saya. Saya berani untuk meludahi orang yang telah membinatangkan saya, mengangkat tangan saya, untuk kemudian saya mengambil pisau tajam. Ya, pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Majikan itu saya bunuh. Majikan itu saya bunuh. Saya tahu saya akan mencari gelap yang sesungguhnya, tetapi saya bertahun-tahun tidak salah, tetapi selalu disalahkan. Dan sekarang saya berani untuk membuat salah yang sesungguhnya. Saya berani. Saya tahu saya akan divonis mati. Saya tahu. Maka dari itu saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum, dan saya tidak usah dipulangkan ke negeri saya sendiri, karena saya ragu apakah hukum di negeri saya ini masih membela saya. Dewan Hakim yang terhormat,
Dewan hatinya terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Dan bagi saya, perjuangan, penderitaan, dan harapan itu semua butuh keberanian. Tetapi harapan itu selalu menjadikan saya penjara seumur hidup saya. Bapak saya yang bernama Suliman meski tidak logis di PKI kan, tetapi jika membelanya itu berarti ancaman bagi perut mereka. Bagi jabatan-jabatan mereka, maka saya berani. Saya berani untuk membela. Karena hidup dan mati. Hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib, dan yang terbuka di tangan saya sekarang ini adalah keping kematian. Ya, keping kematian, dan itulah yang harus saya jalani. Dengan hormat, semua senang, semua sedih, semua pahala, semua dosa, semua sama rata ada resikonya. Dan inilah saya. Inilah saya. Inilah saya. Nama saya Sumara. Dan saya siap untuk mati.